Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Inka. Bagaimana kabarnya sore ini, Bu Inka? Alhamdulillah. Namun beginilah, Bu, seperti yang Ibu lihat hari ini, Bu. Bu Inka, gimana? Biasanya Bu Inka sangat ceria luar biasa gini. Seperti ada yang beda nih sore ini. Gimana, Bu? Apa nih? Iya, Bu, betul. Itulah, Bu. Saya sebenarnya hari ini tuh sedang ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, Bu. Kalau Ibu bagaimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Bu Inka. Insya Allah bahagia. Semoga Bu Inka juga sama ya, sehat, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, terima kasih Ibu. Oh iya Bu, apakah hari ini Ibu sedang santai? Kalau misalkan sedang santai, apakah saya bisa meminta waktunya untuk mengobrol sebentar Ibu kepada Ibu ya kurang lebih 15 menit lah Bu. Oh, alhamdulillah Bu Inka, saya sekarang sedang sangat santai. Saya sedang lagi ngopi sore-sore sama ini snack kue. Tiba-tiba Bu Inka mau ngajak jumit gitu ya. Saya senang sekali gitu mau ngobrol sama Bu Inka di jumit ini. Ada apa nih tiba-tiba Bu Inka? Alhamdulillah iya Bu, seperti inilah sebetulnya saya sekarang sedang ada masalah Bu, yang dimana membuat saya galau dan resah Bu sepertinya. Hmm, Karena salah satu murid saya tidak mau mengikuti mata pelajaran yang lain, Bu. Dia itu hanya ingin mengikuti mata pelajaran matematika saja, seperti itu. Jadi matematika yang mata pelajaran yang dia sukai saja. Nah, hal ini, yang membuat saya kepikiran terus, Bu, sampai sekarang. hmm, pantesan dari tadi Bu Inka tampak beda ya. Lagi ada yang dipikirin gitu ya. Betul, Bu. Ada yang membuat hati Bu Inka gelisah gitu ya. Memikirkan salah satu murid Bu Inka tadi yang tidak mau belajar di kelas kecuali pelajaran matematika gitu ya. Seperti itu ya Bu Matematika, Inka Bu. ya. Betul, Bu. Oke, apa gimana nih? Bisa diceritakan masalah detailnya seperti apa gini Bu? Iya Bu, jadi seperti ini masalahnya. Saya itu mempunyai satu orang murid, ya sebetulnya saya kan wali kelas kelas 4 ya Bu ya. Iya, Nah iya, di iya mana betul. di dalamnya itu saya mempunyai satu orang murid yang memang dia sangat pintar, sangat semangat dalam belajar, terutama hanya mata pelajaran matematika saja dia bersemangat Oh, Bu. gitu. Tetapi Oke. Masalahnya dia tidak mau mengikuti atau tidak bersemangat mengikuti pembelajaran yang lainnya seperti IPAS, kemudian pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Indonesia atau yang lainnya aja ya Bu ya. Jadi Hmm. yang dia anggap mata pelajaran selain matematika itu mata pelajaran yang banyak materinya. Nah, jadi setiap hari dia itu merengek dan meminta saya untuk setiap harinya diselipkan mata pelajaran matematika. Nah, Oh iya. padahal untuk kelas 4 itu sendiri kan sudah ada jadwal tersendiri ya Bu untuk Iya, matematika seperti itu. iya, Jadi iya. tidak setiap hari matematika. Nah, Iya. dari hal ini sebetulnya jadi berdampak ke murid-murid yang lain dalam masalah pembelajaran. Seperti contohnya dalam mata pelajaran lain, setiap pembagian kelompok, misalkan ya Bu, atau tugas, Iya. dia malah menjadi pendiam dan kadang-kadang suka marah-marah sendiri seperti itu Bu. Jadi seorang pemarah Hmm, kadang. Tapi iya, seseringnya iya. jadi pendiam, jadi murung saja Hmm, kalau dalam mata pelajaran yang lain itu Bu. oke. Jadi anak ini kalau di pelajaran lain murung ya, tapi kalau di pelajaran matematika dia senang gitu, Ibu enggak? Betul Bu. Kira-kira apa tuh ya yang membuat eh, dia lebih suka pelajaran matematika? Apa sih yang kira-kira istimewanya apa ya hal yang menarik di pelajaran matematika gitu menurut anak itu gitu Bu Iya baik kira-kira? Bu. Jadi saya rasa dalam pelajaran matematika itu dia antusias. Kenapa? Karena dia itu senang sekali memecahkan masalah Bu dalam pelajaran Hmm, matematika.
matematika. Dimana kan kalau matematika itu sifatnya untuk jawabannya itu sangat paten ya Bu ya. Jadi itu Iya, aja tidak saklek gitu, ya saklek saklek gitu ya. gitu ya, betul. Saklek gitu ya, tidak seperti bisa atau kan kalau misalkan pendidikan bahasa Indonesia kan ada bahasa majemuknya seperti itu. Nah, dia itu suka sekali yang namanya pemecahan masalah seperti itu, Bu. Ah, oh iya, jadi anak itu suka pelajaran matematika karena ada masalah yang harus dipecahkan, ada hal-hal misterius gitu ya, yang Betul, Bu. harus ia pecahkan gitu, dan jawabannya saklek gitu ya. Betul. Sudah Ketemu gitu oke, jawabannya, mungkin jawabannya membuat anak itu merasa puas dengan jawabannya. Oh iya ini jawabannya ketemu gitu, Bu. oke. Kalau pelajaran lain berbagai kemungkinan gitu dianya gitu ya, gitu ya. Betul. Oke, kira-kira gitu ya. Tadi kan kata Bu Inka, anak yang tadi antusias dalam pelajaran matematika nih. Terus sebetulnya kata Bu Inka juga dia anak yang pintar gitu ya, Betul, Bu. gitu ya. Betul, Bu. Oke, eh, kira-kira ya untuk apakah ada nggak gitu strategi pembelajaran yang cocok gitu dengan karakter Nah, siswa seperti itu, untuk Bu? baik, Bu, Bu, untuk strategi apakah Bu pembelajaran Inka sudah menerapkan ya, berbagai jenis gitu? untuk strategi pembelajaran sebetulnya saya sudah menerapkan yang menarik strategi metode pembelajaran yang menarik, Ibu. Seperti Mhm, contohnya menggunakan metode atau pendekatan talking stick. Itu kan anak mhm. bisa bermain untuk menjawab pertanyaan ya, Bu ya, Ya, iya, menggunakan iya. stick atau spidol kalau untuk Mhm. sederhananya. Kemudian saya juga menggunakan metode pengelompokan seperti itu, Bu. Namun masih tetap saja anak itu masih kurang bersemangat gitu, Bu, dan masih kurang antusias dalam mata pelajaran yang lain selain matematika. Hmm, sudah melakukan pembelajaran pengelompokan ya, Bu Inka itu ya? Betul, Bu. Kira-kira ada tidak ya metode yang bisa menstimulus anak gitu, tapi sekaligus gitu bisa menstimulus teman-teman yang lain dengan metode pembelajaran yang tadi kan kalau dia suka matematika itu hal yang misterius bisa ia pecahkan gitu ya. Ada tidak metode gitu pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak yang tadi dengan suka gitu dia dengan masalah-masalah yang konflik yang bisa ia pecahkan gitu. Nah, itu, Bu. Oh iya ya, Bu, untuk metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah memang sangat banyak ya, Bu. Contohnya dengan collaborative learning, dengan Ah, PBL ya, Bu ya. ya. Project based learning seperti itu ya, Bu ya. Banyak sekali memang eh, problem solving juga ya, Bu ya, untuk memecahkan masalah Nah, mungkin ya, Bu ya. gitu. Betul, betul. Keren. Betul, betul Ibu, Ah, terima kasih. oke, berarti kira-kira sudah dapat nih gambaran ya gitu ya kira-kira eh, dengan metode yang tadi bisa diintegrasikan gitu ya dengan pembelajaran lain gitu ya Betul, Bu, di ya. pembelajaran mapa lain. Oke, tadi Bu Inka sudah ya apa ya ada gambaran ya dengan memvariasikan metode pembelajaran yang berbasis masalah. Kira-kira ada langkah lain nggak untuk memperkuat bahwa siswa tersebut tuh eh, tidak menjadi penyendiri di kelas dan malah jadi pembuat masalah dalam kelompok pembelajaran gitu. Kira-kira ada langkah lain nggak, Binka? Iya Bu, untuk langkah lain mungkin saya akan berencana mungkin ya Bu ya, ke Ya. depannya selain tadi menggunakan metode-metode betul kata Ibu atau misalkan tadi yang kita obrolkan ya Bu ya, dengan menggunakan metode atau pendekatan problem solving, PBL, kemudian collaborative learning seperti Hmm. itu. Saya juga akan terus menerapkan atau terus memberikan tugas di rumah mungkin ya Bu ya. Karena Hmm. apa? Agar orang tua juga bisa membimbing dan terpantau gitu Bu.
pembelajarannya di rumah. Jadi saya juga mungkin bisa bisa berkolaborasi dengan orang tua di rumah seperti itu, Bu. Melakukan kolaborasi dengan orang tua gitu ya. Betul, Bu. Jadi lengkap gitu ya, Bu Inka ya. Dari metode memvariasikan metode pembelajarannya jangan yang berbasis masalah, memberi tugas gitu ya sebagai tindak lanjut gitu ya, Betul, Bu, agar memberi ada perhatian dari orang tua gitu ya, melakukan pendekatan terhadap orang tua. Ide yang bagus luar biasa. Jadi rencana aksinya tadi Bu Inka akan iya. apa saja gitu tadi? Iya betul Bu, rencana aksinya yang pertama tadi menggunakan metode-metode yang berbasis pemecahan masalah ya Bu ya, seperti PBL, kemudian problem solving, seperti itu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua tadi. Bagaimana cara saya berkolaborasi dengan orang tua? Mungkin yang tadi saya ucapkan yaitu dengan sering memberikan tugas di rumah sehingga orang tua bisa memantau, membimbing dan membersamai anak dalam pembelajaran yang tidak hanya matematika saja, Bu. Oke, baik. Bagus sekali, Bingka. Kira-kira untuk langkah tersebut siapa saja nih yang bisa diajak terlibat gitu dalam rencana tersebut, Bingka? Yang Jelaskan. ya betul Bu, yang mungkin yang bisa terlibat, yang tadi yang saya ucapkan pertama orang tua siswa ya Bu pastinya, kemudian siswa itu sendiri, di mana saya juga akan terus melakukan pendekatan kepada siswa itu sendiri, kemudian yang ketiga kepala sekolah. Nah, di Hmm. mana rencana ini mungkin sebelum saya melakukan rencana ini dengan nyata, saya akan berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah dan tentunya dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah saya, Ibu. Jadi Oke, ada 4 stakeholder-nya, Bu. oke. Dengan teman-teman ya, Ya, biar bisa betul. bertukar ide. Luar biasa, Bu Bu Inka akan berkolaborasi dengan kepala sekolah gitu ya, dengan teman-teman sejawat, dan akan saya tunggu gitu ya, kabar selanjutnya. Bu Ya, Inka, terima kasih banyak ya Allah, Ibu. da Alhamdulillah. gimana perasaan Bu Inka nih setelah kita ngobrol ini, Bu Inka? Iya Ibu, Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah perasaan saya merasa yang pertama merasa lebih lega ya Bu ya. Karena mungkin hal yang mengganjal dalam diri saya, hal yang jadi unek-unek di dalam pikiran saya itu bisa tercurahkan kepada Ibu Eli, Masya Allah. Kemudian rasanya saya bisa berterima kasih kepada Ibu karena sudah bersama-sama membersamai saya untuk mencari solusi Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Ibu. Masalah, ya, Terima sama-sama terima kasih kasih Bu atas Inka. Terima bantuannya. kasih sudah apa ya, mau bercerita dengan saya. Saya merasa tersanjung sekali dan saya merasa senang gitu ya. Selalu berinteraksi dengan Bu Inka. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Inka ya. Baik Ibu, Kasih. terima kasih Ibu. Saya merasa lebih optimis. Mudah-mudahan saya berhasil dan sukses untuk menjalankan rencana ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Inka. Mungkin ya sekian dari saya. Mudah-mudahan Ibu tidak kapok untuk selalu saya tanyai atau misalkan Senang sharing sekali. ke depannya. Baik Ibu, Luar terima biasa Bu Inka. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Inka. Berapa menit ya kita ya? Yang Bu Inka barusan tadi? Tadi itu